Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan nama saya Yesaya Berdano Anantasyotang dengan NIM 2211011107. Saya di sini akan menjelaskan yaitu iterasi dan rekursi. Iterasi. Iterasi atau perulangan terjadi saat sebuah prosedur yang sama pada program komputer yang diulang berkali-kali. Pada bahasa pemrograman Python terdapat dua perintah loop dasar yaitu while loop dan for loop. Iterasi adalah proses berulang kali menjalankan suatu blok kode dalam program. Dalam konteks penggunaan while loop, iterasi terjadi ketika kondisi yang diberikan sebagai argumen while loop adalah benar. Benar ditandai dengan true. Dalam setiap iterasi, blok kode yang ada di dalam while loop dieksekusikan dengan A. Ini adalah ilustrasi yang ilustrasi pada while loop. Dia akan berulang terus ketika dia false dan dia bakalan lanjut ketika dia itu true. Ini adalah diagram while loop. While loop itu yaitu pertama dari atas memberikan inputan kondisi dan pernyataannya yang benar. Ketika benar dia bakalan mengulang ke atas. Tapi ketika dia salah, dia keluar dari loop. While loop terbagi dua, yaitu while loop break. While loop itu pada break yang berfungsi bahkan jika kondisi will loop benar. Penerapan pernyataan benar break dapat terlihat pada gambar di samping. Dia bakalan berhenti ketika perintahnya yaitu di bawah 5. Perulangan akan berhenti ketika i adalah 5. Dalam contoh di samping, will loop akan terus dijalankan selama nilai variabel. Nilai variabelnya yaitu ini di bawah 5. Pada setiap iterasi akan dicetak kemudian akan ditambahkan satu loop akan berhenti ketika nilai mencapai 5. While loop menggunakan break. Pada while loop yang menggunakan break dengan menggunakan frekuensi yang digunakan contoh while loop dengan break sebelah terlihat. Dengan menggunakan while loop break, program akan terus meminta masukan menggunakan sampai masukan valid diberikan. Setelah memasukkan yang diberikan, program akan memberikan pesan selamat datang dan keluar dari loop tersebut, dan dia berhenti di selamat datang Yesaya. Will loop juga ada will loop menggunakan continue. Dalam contoh di atas, will loop akan terus dijalankan selama nilai variabel A kurang dari 5. Pada setiap iterasi counter akan ditambahkan 1. Namun, jika nilai A sama dengan 7, pertanyaan berikut continue akan dieksekusi, yaitu nilai dari variabelnya akan variabel 7 tidak akan keluar karena dieksekusi dan dikeluarkan dari loop. Pertanyaan dari continue menyebabkan loop untuk melanjutkan ke iterasi berikutnya tanpa mengeksekusi bagian kode di bawahnya. Dalam contoh ini saat variabel A sama dengan 7, pertanyaan print A, nilai A akan melewati dan loop akan melanjutkan ke iterasi berikutnya ya dari 7 ke 8. 7 tidak dimasukkan dan 8, 9, 10 sampai di bawah under 10. Di iterasi juga memiliki for loop. For loop adalah sebuah struktur kendali dalam pemrograman yang digunakan untuk mengulangi serangkaian pertanyaan sejumlah kali. For loop umumnya digunakan ketika ingin menjalankan suatu blok kode berulang kali dengan kondisi yang terdefinisi sebelumnya. For loop terdiri dari 3 bagian. 1. Inisiasi menentukan nilai awal untuk pengulangan. 2. Kondisi menentukan kondisi untuk menjalankan loop. Selama kondisi ini termenuhi, loop akan terus berjalan. 3. Pembaruan mengubah nilai dari variabel mengontrol loop setiap iterasi selesai. Iterasi itu pengulangan for digunakan untuk mengulangi deret tuple dictionary atau string. Dengan for loop kita
dapat mengeksekusikan satu set pertanyaan item dalam list tabel, string, dan lain-lain. For loop dasar ditunjukkan pada diagram alir pada gambar di samping. For loop ditentukan oleh sebuah item. Apabila belum mencapai batas item, maka jalannya program pada body of for body. Selanjutnya kita masuk ke rekursi. Rekursi ya tidak terlalu banyak. Rekursi adalah teknik memecahkan masalah yang caranya sebuah dipecahkan menjadi versi identik yang paling kecil dari dirinya sehingga memiliki solusi yang jelas. Versi identik yang paling kecil pada rekursi dinamakan base case. Base case adalah khusus kasus khusus yang penyelesaiannya diketahui. Seperti ini gambar ilustrasi base case. Hal ini yang menjadikan fungsi tersebut merupakan algoritma list rekursi. Fungsi rekursi adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Seperti contoh codingan di sebelah gambar sebelah kanan bawah, yaitu penjumlahan dari angka di bawah. Release sim list. Malik, kita masuk ke dalam percobaan, yaitu saya menggunakan while loop break dan while loop continue. Kita masuk ke while loop break dan while loop break continue. Gunakan gerakan potensial dan untuk kita login, yaitu kita menggunakan username, yaitu nama saya, Yesaya. Lalu passwordnya kita menggunakan kas. Agak bagusnya ya, yaitu keren. Keren. Kita menggunakan keren. Lalu kita menggunakan login. Eh, kita menggunakan login. Oke. Kenapa menggunakan false? Agar keluaran yang salah bakalan diulang sampai benar. Sampai benar. Eh, Lalu kita menggunakan will. Will true. Kenapa true? Ketika ini benar, program akan berhenti, yaitu kita menggunakan will breaks. Nah, ya saya ini adalah username. Kita masukkan username agar nanti ada perintah memasukkan username. Lalu kita memasukkan nama, eh, spasi. Nah, username juga membutuhkan password. Passwordnya yaitu keren ini. Karena password spasi input. Input ini kayak perintah memasukkan masukkan nomor setting, masukkan eh, bilangan ganjil gitu. Kita masukin yaitu masukkan kata sandi. Masukkan sandi. Apa if kita menggunakan if else, yaitu username username in kita untuk memanggil yang ini
Oh, semua. Esensial. Ini untuk memanggil yang bagian atas dan password. Nah, Tials, username kita menggunakan username kurung titik dua. Lalu kita menggunakan print untuk menampilkan kata perintah juga username login login dan hasil. Ini ketika ini menggunakan will break. Kenapa pakai will break? Karena nanti pas ketika uh, username dan passwordnya benar, uh, perintah bakalan berhenti dan tidak melanjutkan lagi. In and true adalah bagian break else. Print nama nama pengguna sandi salah spasi ini spasi. Karena kita menggunakan kayak kalau kalian lupa password, baik itu menggunakan reset kan, reset password. Nah, reset password, lalu inputnya itu menggunakan apakah apakah anda lupa password sandi sandi. Nanti ada pertanyaan ya atau no, kita kasih kayak ini, y atau no. Y menyatakan ya dan N menyatakan no. Oke, jadi eh, kalau reset password berarti kita bakalan menerima ini yang menggunakan reset password berarti kita akan menerima password baru, password baru yaitu masukkan baru e baru yes baru username username new new password. Ini kata sandi berhasil diubah. Silakan login kembali di
Continue. 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 Ah, ini terlalu. Ah, udah continue. If eh kita menggunakan print untuk menyatakan kalau dia benar, udah memasukkan password yang benar gitu. Selamat, selamat datang. Username ini bakalan jatuh. Username-nya ya saya. Dia bakalan selamat datang ya saya gitu. Oke, coba kita jalanin. Oh, bagian sini. Yang sini yaitu perintah lagi yang menyatakan kita menemukan if reset. Nah, kalian pasti ada perintah kayak ya gitu loh. Lupa. Password titik lower dalam kurung. Oke. Nah, karena perintahnya cuma dia doang, karena kan kita cuma perlu masuk pasti ya. Y. Oh, titik dua. Coba kita menggunakan tadi outputnya ya saya. Yes saya. Oke, enter. Lalu kata sandinya satu 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 satu. Enter. Sampai besar nih. Imagine. Masalahnya cuma di ini. Perintahnya salah. Kalau di program salah typo dikit dia bakalan salah. Guys, coba lagi. Saya atau sebab satu kita bakalan ya apa yang bikin salah. Oh ini R power rate. Nah, dia bakal mengeluarkan password salah. Berarti kita ya salah. Ini udah masuk program di sini. Kita masukkan kode baru. Kan di sini kan keren. Kita masukkan
Bagus. Bagus. Sandi baru bagus. Nah, nama pengguna, yes saya. Bagus. Nah, walaupun dia tidak menggunakan password yang di credentials yang kita bikin, yaitu keren, dia bakalan tetap masuk karena kita meresetnya di reset password menggunakan reset password allowers. Nah, dari eh, program yang udah saya bikin, semoga ada pemahaman tentang ini biasanya di programnya ini biasanya digunakan untuk login kepada aplikasi eh, biar kayak ada lupa password, lupa kata sandi, lupa username atau lain sebagainya. Bisa menggunakan will loop break dan will loop continue. Sekian dari saya. Eh, Ntar gambarnya digedein. Eh, Protes terakhir dari saya yaitu orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Kan sama-sama manusia. Terima kasih.